Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami adalah peserta Latsar Pegawai Negeri Sipil tahun 2026, Angkatan 26, kelompok 4, kelompok kecil 2. Sebelum masuk ke inti pembahasan, perkenankan kami memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya Ma'ruf, nomor absen 35. Saya Brenda Zaida Dantip, nomor absen 36. saya Fernanda Saptri Anggreni, nomor absen 37. Saya Krisna Satriaji, nomor absen 38. Saya Miftol Alimah, nomor absen 39. Mengapa tema ini menjadi sangat penting? Jawabannya ada pada kondisi nyata yang dihadapi bangsa kita saat ini. Indonesia masih menempati peringkat 109 dari 182 negara dalam indeks persepsi korupsi tahun 2025 dengan skor hanya 34 dari 100. Angka ini menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Di sisi lain, jumlah pengguna narkoba aktif saat ini diperkirakan mencapai 3,2 juta jiwa, menjadikan Indonesia dalam status darurat narkoba. Merespon kondisi ini, pemerintah telah menetapkan reformasi birokrasi sebagai agenda prioritas nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 sampai 2029. Sejumlah landasan hukum pun telah disiapkan, mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, hingga Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Namun regulasi saja tidak cukup, dibutuhkan komitmen nyata dari setiap individu aparatur negara. Kita dapat melihat gambaran isu-isu strategis di tingkat global yang turut mempengaruhi arah reformasi di Indonesia. Isu pertama adalah melemahnya institusi demokrasi di berbagai negara yang diiringi polarisasi politik dan pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik-konflik internasional. Isu kedua adalah lemahnya penegakan hukum, khususnya dalam menghadapi impunitas kejahatan korporasi dan ketidakmerataan akses masyarakat terhadap keadilan. Isu ketiga berkaitan langsung dengan tata kelola birokrasi, di mana transformasi digital pemerintahan atau e-government menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari. Profesionalisme ASN berbasis sistem merit juga menjadi sorotan global. Dan isu keempat adalah pentingnya kerjasama internasional seperti Konvensi PBB Anti Korupsi atau UNCAC, G20 Anti Corruption Working Group, ASEAN Integrity Community, dan Open Government Partnership atau OGP. Indonesia aktif terlibat dalam berbagai forum ini dan berkewajiban menunjukkan kemajuan yang nyata. Reformasi birokrasi di Indonesia mencakup 8 area perubahan yang saling terkait, yaitu perubahan mental aparatur, penguatan pengawasan, peningkatan akuntabilitas, penataan kelembagaan, perbaikan tata laksana, pengembangan SDM aparatur, deregulasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Di sisi capaian, kita patut bangga dengan sejumlah kemajuan. Implementasi e-government semakin meluas, sistem merit dalam rekrutmen ASN sudah berjalan melalui CSN online, pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP ada di berbagai daerah, dan zona integritas menuju WBK dan WBBM terus berkembang. Namun, kita harus jujur mengakui tantangan yang masih nyata. Mental birokrasi yang birokratis dan transaksional masih ditemukan, koordinasi antar lembaga masih lemah, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa masih terjadi, kapasitas SDM di daerah belum merata, dan resistensi internal terhadap perubahan masih menjadi hambatan yang perlu diatasi bersama. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke analisis isu pencegahan dan pemberantasan korupsi. Korupsi adalah musuh utama birokrasi yang bersih dan pemerintahan yang melayani. Dengan skor Corruption Perception Index sebesar 34 dari 100 dan berada di peringkat 109 dari 182 negara, Indonesia masih harus berjuang keras untuk memperbaiki citranya di mata dunia. Modus korupsi yang paling banyak terjadi meliputi suap dan gratifikasi, korupsi pengadaan barang atau jasa, markup anggaran proyek, pungutan liar, dan konflik kepentingan jabatan. Sedangkan dampak dari korupsi itu sendiri adalah kerugian negara triliunan rupiah, menurunnya kepercayaan publik, terhambatnya pembangunan daerah, memperparah kesenjangan sosial, dan melemahkan investasi asing. Untuk melawan ini, pemerintah telah merancang berbagai strategi seperti Stranas PK atau Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, kewajiban LKHPN, sistem e-procurement yang transparan, serta pembangunan zona integritas WBK dan WBBM di berbagai instansi. Indonesia tidak hanya berhadapan dengan korupsi, tetapi juga dengan ancaman serius dari peredaran narkoba. Dengan estimasi 3,2 juta pengguna aktif dan kerugian ekonomi yang mencapai 84 triliun per tahun, kondisi ini sudah layak disebut sebagai darurat nasional. Yang lebih mengkhawatirkan, jaringan pengedar kini beroperasi dengan cara-cara yang semakin canggih, memanfaatkan dark web,
e-commerce ilegal, dan pengiriman lintas batas yang sulit terdeteksi. Usia pengguna semakin muda, dengan pelajar dan mahasiswa menjadi kelompok paling rentan. Bahkan sejumlah bandar besar diketahui masih mengendalikan jaringan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Sebagai respon, pemerintah menjalankan program P4GN atau pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba melalui 3 pilar utama. Pilar pertama adalah pencegahan melalui edukasi, KIE, dan program Desa Bersih Narkoba. Pilar kedua adalah pemberdayaan masyarakat melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dan pilar ketiga adalah pemberantasan melalui penegakan hukum yang tegas bersama BNN, Polri, dan kerjasama dengan Interpol serta ASEAN-APOL. Sebagai calon pegawai negeri sipil, kita perlu memahami bahwa kita bukan sekedar pegawai biasa. Kita adalah garda terdepan, reformasi birokrasi, dan benteng terakhir melawan korupsi serta narkoba di lingkungan pemerintah. Ada 5 peranan strategis yang harus kita emban. Yang pertama, integritas, yaitu menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan etika profesi dalam setiap tindakan pelayanan. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab atas setiap keputusan dan penggunaan sumber daya negara. Yang ketiga, kolaborasi, yaitu bersinergi lintas sektor untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi secara komprehensif. Yang keempat, anti korupsi, yaitu menolak gratifikasi, melaporkan ke KPK, dan mendukung pengawasan internal. Yang kelima, anti narkoba, yaitu menjadi teladan bebas narkoba, mendukung tes urin, dan program P4GN di lingkungan kerja. 5 peranan ini bukan sekedar kewajiban formal, melainkan cerminan dari nilai-nilai yang harus hidup dalam setiap diri ASN. Dari keseluruhan analisis yang sudah dijelaskan, ada beberapa rekomendasi strategis yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu terkait dengan reformasi politik dan hukum, yaitu mengenai penguatan independensi lembaga peradilan dari intervensi politik. Kemudian juga ada harmonisasi regulasi untuk mempercepat pelayanan publik dan juga implementasi e-demokrasi untuk partisipasi publik yang lebih luas. Kemudian ada perlindungan whistleblower secara nyata dan terstruktur. Kemudian selanjutnya adalah reformasi birokrasi. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah akselerasi transformasi digital layanan pemerintah. Kemudian juga ada sistem merit yang ketat dan berkelanjutan mengenai manajemen ASN. Kemudian juga ada penguatan SPIP atau sistem pengendalian intern pemerintah. Kemudian juga ada evaluasi kinerja berbasis output dan outcome bukan proses. Yang ketiga, pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah penguatan kelembagaan dan kewenangan KPK secara komprehensif. Kemudian juga ada wajib lapor LKHPN untuk seluruh ASN, baik secara online dan juga secara real time. Yaitu selanjutnya ada pengembangan sistem e-procurement yang transparan dan terintegrasi. Juga ada sanksi tegas pemiskinan koruptor sebagai efek jerah. Kemudian yang terakhir adalah pencegahan narkoba. Yang pertama yaitu tes urin yang wajib dilakukan oleh seluruh ASN di semua instansi. Kemudian juga ada integrasi program anti narkoba dalam diklat CPNS maupun PNS. Kemudian juga ada penguatan kerjasama bersama BNN, Polri, juga instansi internasional. Dan yang terakhir adalah rehabilitasi terstruktur dan reintegrasi sosial bagi mantan pengguna. Baik, yang terakhir, reformasi sejati bukan hanya perubahan sistem atau regulasi di kertas, tetapi juga merupakan perubahan mental dan budaya yang dimulai dari setiap individu. Ada 3 kunci yang dapat kita pegang. Yang pertama terkait komitmen. Untuk setiap ASN berkomitmen menjaga integritas dan menolak segala bentuk korupsi serta narkoba dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua terkait dengan sinergi. Diperlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan dunia untuk sukses reformasi birokrasi. Kemudian yang ketiga, harapan Indonesia yang bersih, profesional, dan bebas korupsi adalah warisan terbaik bagi generasi selanjutnya. Demikianlah paparan yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 4, kelompok kecil 2, angkatan 26, menyadari bahwa presentasi dari kami masih belum sempurna. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.